Assalamualaikum. Halo siswa-siswi kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati berbagai bentuk bangun datar, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh segi banyak di sekitar dengan benar. 2. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menuliskan konsep segi banyak dalam bentuk diagram flyer. 3. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bengen jumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. 4. Setelah melihat contoh, siswa mempraktikkan dasar-dasar gerakan tari bungon jempa. Posisi tubuh berdiri diiringi hitungan dari guru dengan benar. 5. Setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasi keberagaman Indonesia. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kita belajar matematika dulu ya. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keragaman budaya. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar. Ayo kita amati. Di sini kita bisa lihat bangun persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Apakah segi banyak itu? Bentuk berikut adalah segi banyak. Bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? 2. Apakah segi banyak adalah garis lurus? 3. Apa itu segi banyak? Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Segi banyak adalah persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat. Bukan segi banyak adalah lingkaran, oval, 3/4 lingkaran, bentuk bulan sabit, bentuk hati, dan lain-lain. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tulis hasil pengamatanmu di bawah ini. Dan tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Diskusikan hasilmu dengan teman dan gurumu. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Berikut adalah gambar bukan segi banyak. Sebelah kanan gambar segi banyak. Lalu apa itu definisi segi banyak? Segi banyak adalah bangun tertutup yang mempunyai sisi garis, lurus menyatu dan tertutup. Ciri-cirinya apa saja anak-anak? 1. Merupakan bangun tertutup. 2. Memiliki minimal 3 sudut.
3. Minimal memiliki 3 buah sisi. 4. Jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. 5. Sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tagram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Bentuk di atas disusun dari Tagram. Apakah Tagram itu? Tagram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar berikut. Sekarang saatnya membuat tagram. 1. Ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. 2. Potong persegi menjadi 2 buah segitiga. 3. Ambil satu segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. 4. Ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. 5. Lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk segitiga dan persegi. 6. Lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang dan segitiga. Apakah cukup jelas? Kita lanjut ya, ayo berkreasi. Buatlah satu bentuk rumah, tarian, keunikan, keberagaman Indonesia lainnya dari Tagram. Mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tariannya. Contoh, tarian Bengun Jempa dari Aceh. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tari Bengun Jempa. Tarian ini dibagi dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Berikut gerakan tari Bengun Jempa. Ada 5 gerakan. Gerakan A, kedua tangan di atas, kaki menjijit, hentakan 2 kali ke kanan, 2 kali. Gerakan B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali. Gerakan C, menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong kiri, jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan, bergantian tangan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Lalu gerakan yang E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas, lalu kaki maju bergantian kanan dan kiri. Wah, ternyata keragaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Berikutnya kita akan belajar materi PPKN. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda.
Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Identifikasi keragaman berikut. Pak Sami berasal dari Maluku. Bahasa Maluku, makanannya gohu ikan, alat musiknya tahuri, pakaian daerah, baju cele, tariannya lenso atau cakalele, kebiasaannya kalwedo. Pak Encep dari Jawa Barat, bahasa Sunda, makanannya oncom, alat musiknya anak luna, pakaian daerah Sukapura, tarian tari jaipong dan kebiasaannya adalah seret tahun. Pak Made dari Bali, bahasa Bali, makanannya ayam betutu, alat musiknya pereret, pakaian daerah payas agung, tariannya legong dan kecak, kebiasaannya ngaben. Pak Udin dari DKI Jakarta, bahasanya Betawi, makanan kesukaannya kerak telur, alat musiknya tehvan, tehyan, pakaian daerahnya abang none, tariannya ronggeng dan kebiasaannya palang pintu. Pak Nur, asalnya dari Jawa Tengah, bahasanya Jawa, makanannya getuk, alat musiknya gamelan, pakaian daerahnya kebaya, tariannya bambang cakil, bambangan cakil, kebiasaannya mitoni. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Berikutnya, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? 2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan warga Kampung Babakan? 5. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Apakah siswa-siswi kelas 4 sudah jelas? Tuliskan hasil diskusimu pada kalender bekas. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keragaman di Indonesia terikat oleh persatuan dan kesatuan. Yang pertama, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. 2. Apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. 3. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama?
Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. 5. Apakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. 6. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan, jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Setuju anak-anak? Ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana warga di lingkunganmu? Mengutamakan persatuan dan kesatuan? Sekian materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Indriani Suwardika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.